Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang istishab dijadikan sebagai metode istinbat hukum atau metode dalam menggali hukum Islam melalui nas baik Al-Quran maupun hadis. Dan kita tahu bahwasannya istishab ini adalah merupakan sumber atau dalil di dalam hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga tidak semua ulama sepakat bahwa istishab itu dijadikan sebagai metode dalam istinbat hukum atau sebagai dalil. Pada pertemuan ini berarti kita akan masuki materi yang kedua pasca UTS yang nanti akan masuk ke dalam materi ujian akhir semester. Secara lughat atau secara bahasa, yang namanya istishab itu adalah masdar dari lafadz istif'al yang berarti adalah istimroru suhbah. Suhbah itu diartikan sebagai sahabat, sebagai teman. Istimror itu berarti terus-menerus. Sehingga makna istishab ini kalau secara bahasa berarti selalu menemani, selalu menyertai, selalu bersama, membersamai, itu adalah merupakan istishab secara lughat. Sedangkan menurut beberapa pendapat para ulama, diantaranya misalkan Imam Isnawi mengatakan bahwa namanya istishab itu melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada, yang telah ditetapkan karena suatu dalil, sampai ada dalil lain yang mengubah hukum-hukum tersebut. Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan, istishab itu adalah menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaan semula sebelum ada bukti bahwa sesuatu itu sudah berubah. Sedangkan menurut Asy-Syaukani, apa yang telah ditetapkan pada masa lalu, pada dasarnya masih dapat terus berlanjut pada masa yang akan datang selama tidak didapati sesuatu yang mengubahnya. Sedangkan menurut Ibnu As-Subki, istishab adalah berlakunya sesuatu pada waktu kedua karena yang demikian pernah berlaku pada waktu pertama. Karena tidak ada yang patut untuk mengubahnya. Jadi istishab itu secara kesimpulannya, pengertiannya adalah melanjutkan berlakunya hukum yang telah tetap di masa lalu, diteruskan sampai pada masa yang akan datang, selama tidak terdapat bukti yang dapat mengubahnya. Sehingga sesuatu yang dulu, yang sudah berlaku, itu akan terus berlanjut sampai kemudian ada bukti atau ada dalil yang mengubah sesuatu yang pernah berlaku pada masa lalu, yang kemudian terus dilanjutkan sampai saat ini, selama tidak ada bukti atau dalil yang mengubahnya. Itu adalah definisi tentang istishab. Ada beberapa dasar hukum yang bisa dijadikan sebagai dalil bahwa istishab itu bisa menjadi hujjah atau menjadi bagian dari dalil sumber hukum Islam. Sebagaimana para ulama yang menyetujui dan mengakui bahwa istishab itu sebagai dalil atau sumber hukum Islam yang ghairu mansus dan mukhtalaf fi. Mereka berpandangan bahwa dalil dari istishab itu diantaranya ada di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Bahwa dikatakan bahwa dalam ayat itu Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu. Nah, berarti ini menunjukkan bahwasanya sesuatu itu ya untuk kita semuanya. Tidak ada yang kemudian sesuatu itu tidak untuk kita. Jadi semuanya untuk kita. Kemudian ada juga Quran surat Al-A'raf ayat 32. Di situ menunjukkan bahwasanya Allah mengharamkan perhiasan yang kemudian tidak tidak diberikan, tidak dikeluarkan sebagai zakatnya. Nah, ini juga merupakan bagian dari dalil tentang istishab. Dan juga Quran surat Al-Jathiyah ayat
13. Ya. Ini di antara beberapa pendapat orang ulama yang setuju dengan istishab. Ini yang berupa hadis. Ya. Hadis juga dijadikan sebagai dalil atau dijadikan sebagai dasar hukum kaitannya dengan penggunaan istishab sebagai dalil atau metode istinbat hukum dalam menggali hukum Islam. Kemudian selanjutnya yang kaitannya dengan bentuk-bentuk dari istishab adalah istishab itu ada yang subut dalam artian bahwa pada masa lalu memang berlaku ketentuan A misalkan. Ya, sampai seterusnya ketentuan A itu akan terus ada selama tidak ada dalil atau tidak ada bukti yang dapat mengubahnya. Ada juga yang bentuknya nafi. Jadi masa lalu tidak pernah ada. Sampai kemudian seterusnya juga tidak pernah ada. Sampai kemudian ada dalil, ada bukti yang kemudian mengubah dari ketiadaan itu menuju ada. Contoh misalkan bentuk yang pertama, yaitu bentuk istishab yang subut, yaitu dalam masa lalu diberlakukan, diadakan. Ya. Yaitu misalkan contohnya, bila tadi pagi seseorang telah wudhu untuk sholat subuh misalkan, maka keadaan wudhu itu ketika sudah melakukan sholat subuh, ya, jadi wudhu yang dilakukan untuk sholat subuh, keadaan yang sudah wudhu tadi, itu akan terus berlanjut keberadaannya sampai waktu duha, selama tidak ada bukti bahwa wudhunya batal, selama tidak ada kenyataan bukti bahwa dia itu sudah kentut, sudah memegang perempuan lain yang bukan mahram, gitu ya, atau kemudian dia tertidur atau apapun yang kemudian dianggap sebagai membatalkan wudhu, selama tidak ada dalil bahwa dia itu wudhunya tidak batal, maka selama itu dia masih punya wudhu. Bahkan kemudian sampai waktu zuhur. Ya. Tapi kan karena subuh dengan zuhur itu kan waktunya cukup lama, ya. Kayaknya kesulitan kalau misalkan tidak sampai batal wudhunya, itu jarang sekali, ya. Bahkan mungkin tidak ada, ya. Karena orang mesti ada kentutnya, ada mungkin ke kamar mandinya dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau waktu duha masih bisa rasio, ya, rasional itu masih bisa dinalar, ya, bahwa subuh dengan duha masih bisa. Kemudian ada contoh lain, misalkan beberapa waktu lalu telah ditetapkan kepemilikan harta bagi seseorang melalui pewarisan secara sah, ya, bahwa dia itu mendapatkan hak waris secara sah. Nah, kepemilikan harta itu akan terus berlanjut selamanya, selama tidak ada bukti bahwa kepemilikan itu sudah berpindah, sudah beralih kepada orang lain. Misalkan tidak ada bukti bahwa harta itu sudah dijual belikan atau sudah dihibahkan. Misalkan dia mendapatkan harta warisan berupa tanah, ya misalkan 10 ubin, misalkan gitu ya. Nah, kepemilikan tanah 10 ubin dari harta warisan yang sah itu akan terus berlanjut sampai kemudian ada bukti bahwa tanah yang 10 ubin tadi itu sudah dijual belikan atau sudah dihibahkan kepada yang lain. Selama tidak ada itu, maka 10 ubin itu miliknya. Nah, ini namanya bentuk istishab yang kaitannya dengan subut. Kemudian contoh istishab yang bentuknya nafi. Dalam artian bahwa nafi itu berarti sebelumnya memang belum pernah ada, tidak pernah ada. Dan seterusnya ya juga tidak pernah ada. Ya karena memang nggak ada. Nah, kecuali ada dalil yang kemudian membuktikan bahwa sesuatu mulai ada. Contoh misalkan, di masa lalu tidak pernah ada hukum tentang wajibnya puasa di bulan Syawal. Ya, misalkan 6 hari setelah Ramadan itu kan ada puasa Syawal. Tidak pernah ada dalil bahwa 6 hari puasa setelah Ramadan atau di bulan Syawal itu tidak ada dalil yang mewajibkan puasa itu. Ya. Keadaan tidak wajibnya puasa di bulan Syawal itu akan terus berlanjut sampai sekarang, sampai masa yang akan datang, karena memang tidak ada dalil syarak yang akan mengubahnya. Terlebih lagi, Nabi Muhammad sudah wafat, maka ketentuan bahwa ada wajibnya puasa di bulan Syawal itu tidak mungkin. Ya.
Karena memang dalil sudah menetapkan bahwa tidak ada satupun syarat ketentuan hukum yang kaitannya dengan bahwa puasa di bulan Syawal itu wajib. Nah, ini namanya istishab yang nafi, sampai kapanpun akan berlaku tidak ada. Ini dua bentuk istishab. Kemudian selanjutnya hakikat dari istishab. Secara meyakinkan, istishab ini hakikatnya ada, secara meyakinkan telah berlangsung suatu keadaan dalam suatu masa tertentu tentang tidak adanya hukum untuk keadaan itu. Karena memang tidak ada dalil yang menetapkannya. Ya, jadi secara yakin bahwa telah berlangsung suatu keadaan dalam suatu masa tertentu tentang tidak adanya hukum ya, untuk keadaan itu. Karena memang tidak ada dalil menetapkannya. Ini tergolong yang istishab yang nafi. Kemudian telah terjadi perubahan masa dari masa lalu ke masa kini. Tetapi tidak ada petunjuk menyatakan bahwa keadaan di masa lalu itu sudah berubah. Juga tidak ada petunjuk yang menjelaskan mengenai keadaan waktu itu. Ya. Kalau tadi kan sudah meyakinkan, ya. Tapi kalau ini ada yang meragukan, tetapi tidak ada dalil, ya. Tidak ada dalil, ya. Sehingga selama tidak ada dalil, ya walaupun itu syak, ya, tetap diyakinkan sebagai sesuatu yang memang tidak ada. Kalau memang itu sesuatu itu dari dulunya memang tidak ada. Kemudian ada sifat yang ketiga kaitannya dengan istishab, ya, bahwa istishab itu kaitannya dengan bentuk hakikatnya terdapat keraguan, syak tentang suatu peristiwa hukum pada waktu ini. Namun peristiwa itu berlangsung secara meyakinkan di masa lalu. Jadi ada keraguan di saat ini, tetapi peristiwa itu berlangsung secara meyakinkan di masa lalu dan belum mengalami perubahan sampai waktu ini. Oleh karena itu peristiwa di masa lalu yang meyakinkan itu tetap diberlakukan keberadaannya. Sekarang masih diragukan, tapi masa lalu diyakinkan keberadaannya itu. Maka keberadaan di masa lalu walaupun sekarangnya itu diragukan, maka yang menang keberadaan yang di masa lalu yang sudah diyakinkan itu. Ini namanya beberapa hakikat kaitannya dengan istishab, di mana kita beralih pada sesuatu yang masih tetap berlaku dan itu kita yakinkan. Ada yang ragu, maka kita bisa yakinkan dengan beberapa ketentuan, bisa melalui dalil, bisa melalui bukti, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya pembagian istishab. Istishab itu terbagi menjadi 5 macam. Secara umum, karena ada beberapa pendapat para ulama yang membaginya ada yang 3. Tapi secara umum, ini digabungkan dari beberapa pendapat, itu ada 5 macam. Yang pertama adalah istishab al-ibahah al-asliyah. Maksudnya bahwasanya ada suatu penetapan hukum pada sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Dan itu penetapan itu adalah boleh. Selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Misalkan dalam ayat Al-Quran, ayat surat Al-Baqarah ayat 29 itu menyatakan, dalam ayat itu dinyatakan bahwa dialah Allah yang telah menjadikan bagi kamu seluruh yang ada di muka bumi ini. Ayat ini menunjukkan bahwasanya apapun yang ada di bumi itu semuanya diperbolehkan kan melalui ayat itu, ya, melalui ayat itu. Dan bahkan rizki itu merupakan hak setiap orang karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah diperuntukkan bagi kamu. Nah, gitu. Dan itu karena diperuntukkan bagi kamu, maka tentunya hukumnya halal ini. Sampai kemudian terdapat perubahan bahwa sesuatu itu menjadi haram, ya, dengan adanya dalil, dengan adanya nas baik Al-Quran maupun hadis. Maka akan berlanjut. Sehingga di sini pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh. Nah, itu nanti kaidahnya seperti itu. Kemudian yang kedua ada istishab al-baro'ah al-asliyah. Dapat dipahami dengan contoh misalkan seperti tidak adanya kewajiban melaksanakan syariat bagi manusia. Kalau manusia itu pada dasarnya dia terbebas dari beban, ya, terbebas dari beban. Sehingga kewajiban sholat ini kan dibebani untuk menjalankan syariat, yaitu berupa sholat. Selama itu manusia tidak wajib melakukan sholat.
sampai kemudian ada dalil bahwa dia sudah dianggap mukallaf, ya, sudah wajib melakukan syariat yang berupa sholat itu. Selama dia tidak ada dalil, maka dia dianggap sebagai orang yang belum baligh, ya, atau yang masih anak-anak, gitu ya. Selama tidak ada dalil itu. Tapi kalau misalkan memang sudah ada dalil, sudah ada bukti bahwa dia sudah mulai mengalami tanda-tanda 3 yang kaitannya dengan baligh, ya, yaitu ada yang ihtilam mimpi basah, minimal usianya 9 tahun Hijriah, bagi laki-laki maupun perempuan, atau juga yang bagi perempuan adalah keluar darah haid, minimal usianya adalah 9 tahun Hijriah. Kemudian kalau tidak pernah mengalami ihtilam mimpi basah atau tidak pernah mengalami haid, maka patokan bahwa dia sudah mulai wajib untuk menjalankan syariat adalah 15 tahun Hijriah. Ini adalah macam yang kedua. Kemudian selanjutnya, kaitannya dengan pembagian istishab atau macam istishab yang ketiga, ya, adalah istishabul hukmi. Bisa dipahami bahwa apabila hukum itu menunjukkan pada dua opsi, dua terma yang yaitu boleh atau dilarang, maka itu tetap dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkan dari sesuatu yang diperbolehkan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Contoh misalkan terlihat pada masalah pemilikan rumah. Seseorang yang memiliki rumah atau memiliki harta yang bergerak, misalkan seperti mobil, ia tetap akan dianggap sebagai pemilik rumah dan pemilik mobil selama tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa peristiwa yang mengubah status hukumnya. Misalkan terjadi peristiwa tentang jual beli, peristiwa tentang hibah, misalkan gitu. Ya. Nah, ini adalah merupakan istishabul hukmi, penetapan hukum sampai seterusnya. Kemudian kalau tidak ada dalil, maka hukum tadi itu tetap berlanjut sampai kapanpun. Tapi kalau ada dalil, ada bukti bahwa sesuatu itu bisa mengubah hukum yang tadinya sudah ada, maka nanti akan berubah. Kemudian yang keempat ada istishabul wasfi. Dipahami bahwa istishabul wasfi ini menetapkan sifat asal pada sesuatu. Ditetapkan sifatnya pada sesuatu seperti misalkan tetapnya sifat hidup pada orang yang hilang. Sehingga ada dalil yang menunjukkan bahwa dia telah meninggal dunia. Misalkan ada pembagian waris. Ya, pembagian waris. Nah, ternyata ada salah satu ahli waris yang kemudian dinyatakan tidak pernah kembali. Ya, tidak pernah kembali. Maka tidak pernah kembalinya ahli waris selama beberapa tahun itu ditetapkan sifatnya masih hidup selama belum ada dalil menunjukkan bahwa dia sudah meninggal dunia. Tetapi kalau sudah ada dalil bahwa ada bukti bahwa dia itu sudah meninggal dunia, ya berarti sudah meninggal dunia. Sifatnya sudah berubah. Nah, itu dari tadinya sifatnya itu orang itu hidup, maka kemudian berubah menjadi orang yang meninggal. Nah, itu. Selama tidak ada dalil, tidak ada bukti, maka sifat hidup pada setiap orang akan selalu nempel. Ya, walaupun dia tidak terlihat dalam beberapa tahun. Ya. Dan tetap sifat suci bagi air selama belum ada najis. Air akan dianggap sebagai sesuatu yang suci selama tidak ada bukti bahwa ada najis yang kemudian masuk ke dalam air itu yang mengubah sifat-sifatnya air tentunya. Selama tidak ada dalil bahwa sifat-sifat air itu berubah karena ada najis, maka selama itu air itu dianggap air yang suci. Kemudian istishab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma'. Ya. Penetapan hukum yang ditetapkan sebagai ijma' ini akan terus berlanjut sampai kapanpun. Misalnya para ulama ahli fikih menetapkan berdasarkan ijma' ya, bahwa tatkala air tidak ada, seseorang boleh bertayamum untuk mengerjakan sholat. Ya. Nah sekarang apabila sholatnya setelah dia selesai sholat, maka kemudian ada air, maka sholatnya dinyatakan sah. Ya. Ini kenapa? Karena ada ketetapan secara ijma' bahwasanya sholat pada saat sholat, ya, kemudian air itu tidak ada, maka bisa dengan menggunakan tayamum wudunya. Nah kemudian sholatnya sudah selesai, kemudian setelah selesainya sholat, air ada, maka sholatnya tetap dianggap
sah. Ini namanya istishab, mengesahkan sholat karena bertayamum, karena tayamumnya itu tidak ada air, ditetapkan sah, ya, ditetapkan sah. Kenapa? Karena selama sholat air tidak ada. Tapi setelah sholat air ada misalnya itu, maka sholatnya tetap sah. Akan tetapi apabila dalam keadaan dia sholat melihat ada air, ya, misalkan tadinya nggak ada air, dicari-cari kemana-mana nggak ada air, di tengah-tengah sholat hujan, ya, apakah sholatnya harus dibatalkan atau kemudian berwudu atau setelah sholat itu diteruskan? Menurut ijma ulama, sholat itu dianggap sah dikerjakan sebelum melihat air. Ya. Karena setelah melihat air dalam kondisi sholat, ya berarti ada dalil bahwa air itu sudah ada, sehingga harus berwudu, tidak boleh bertayamum. Ya, itu ketetapan istishab hukum yang berdasarkan ijma para ulama. Ini beberapa macam kaitannya istishab. Kehujahan istishab. Ya. Ada beberapa pendapat para ulama bahwa istishab itu bisa dijadikan sebagai dalil, juga ada yang kemudian tidak setuju bahwa istishab itu dijadikan sebagai dalil. Dia hanya sebagai metode biasa saja, ya, tidak bisa dikaitkan dengan dalil. Tetapi berbedanya para ulama ini kaitannya dengan istishab ini tentunya memiliki pendapat masing-masing. Misalkan di antaranya ulama Hanafiyah menetapkan bahwa yang namanya istishab itu dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda. Sementara ulama mutakalimin atau ahli kalam bahwa istishab itu tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. Sementara ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Zuhiriyah, dan Syiah menyatakan bahwa istishab itu bisa dijadikan sebagai hujjah secara mutlak, ya, serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang kemudian mengubahnya. Ya. Alasannya jelas, ya, sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak ada dalil yang mengubahnya, baik secara qat'i maupun dzanni, maka semestinya hukum itu ditetapkan terus berlanjut sampai kapanpun. Ini kehujahan kaitannya dengan istishab. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan ada beberapa kaidah-kaidah yang muncul dari adanya ketentuan istishab ini. Seperti misalkan ada sebuah kaidah yang menyatakan bahwa al-aslu baqa'u makana ala makana. Jadi sesuatu yang asal itu akan terus berlanjut seperti halnya semulanya sampai hatta yafbuda ma yughayyiruhu, sampai kemudian ada sesuatu yang mengubahnya. Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang telah memiliki status hukum yang pasti sebelumnya itu akan terus berlanjut sampai kapanpun, akan dipertahankan sampai kapanpun, sampai ada bukti yang kemudian mampu mengubah dari status hukum yang sebelumnya itu. Seperti misalkan seseorang yang pergi jauh, tidak ada kabar beritanya, maka orang itu tetap dianggap hidup sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa dia telah meninggal dunia. Kemudian seseorang meyakini bahwa ia telah wudhu, tetapi kemudian ia ragu apakah sudah batal atau belum. Berdasarkan kaidah al-aslu baqa'u ma'ala makana hatta yathbuta ma yughayyiruhu, maka berarti dia tetap dianggap mempunyai wudhu. Kemudian si A memiliki hutang kepada si B. Si A mengaku bahwa ia telah membayar hutang kepada si B, tetapi si B tidak mau mengakuinya. Dalam hal ini, si A tetap dihukumi punya hutang berdasarkan kaidah ini, ya, sampai ia benar-benar mampu membuktikan bahwa dirinya telah membayar hutang kepada si B. Kemudian contoh lain kaidah yang selanjutnya adalah yang kaitannya dengan istishab, ya, yaitu al-aslu barwatu dhimmah. Pada dasarnya, manusia itu dilahirkan dalam keadaan bebas dari tanggung jawab, terbebas dari tanggung jawab. Hukum asalnya adalah bebas dari tuntutan, baik itu tuntutan hak Allah maupun hakul adam. Jadi setiap orang itu dilahirkan bebas dari tanggungan. Sampai kemudian ada beberapa hal yang mengubahnya, yang mengakibatkan dia itu mulai ada tanggung jawabnya. Misalkan anak kecil terbebas dari tanggung jawab melakukan kewajiban-kewajiban
syar'i, ya, sholat, puasa dan lain sebagainya, yang kemudian kalau tidak ada dalil bahwa dia itu sudah baligh atau sudah dianggap sebagai mukallaf. Tapi kalau ada dalil bahwa dia itu sudah baligh atau sudah mukallaf, maka dia sudah mulai menanggung kewajiban itu. Tidak ada hak dan kewajiban antara pria dan wanita yang bersifat pernikahan sampai ada bukti bahwa ada akad yang sah. Jika terjadi pertentangan antara yang tertuduh dan penuduh, selama penuduh tidak ada bukti, yang dimenangkan adalah pengakuan dari tertuduh. Karena pada dasarnya ia bebas dari segala beban atau dari segala tuntutan. Sehingga disinilah kemudian kaitannya dengan istishab yang al-aslu bara'atu dhimmah itu berlaku. Selama tidak ada dalil yang kemudian mampu mengubah bahwa dia itu sudah mulai punya tanggung jawab atau mulai diberlakukan tuntutan kepadanya. Kemudian ada juga kaidah yang kaitannya dengan itu al-aslu al-adam. Hukum asal itu adalah tiada, tidak ada. Kaidah ini lebih dijelaskan melalui kaidah yang lainnya. Al-aslu fi sifat al-aridu al-adam. Hukum asal pada sifat-sifat yang akan datang kemudian tidak adalah tidak ada. Apabila misalnya contohnya ini, apabila terjadi persengketaan antara penjual dan pembeli tentang aib barang yang diperjualbelikan, maka yang dianggap adalah perkataan si penjual. Antara penjual dan pembeli ini berselisih ya, bahwa kata si pembeli, wah ini barangnya ada aibnya. Kata penjual tidak kok. Nah, maka yang dianggap adalah perkataan si penjual. Karena pada asalnya cacat itu memang tidak ada. Ya, setelah dibeli, kemudian kata si pembeli itu ada cacatnya. Maka yang dimenangkan adalah penjual. Karena pada dasarnya bahwa barang itu tidak ada cacatnya. Kemudian contoh lain misalkan, si A menyerahkan uang 1.000 kepada si B untuk digunakan sebagai modal misalkan. Dengan perjanjian keuntungan dibagi 2. Selang beberapa lama, si A menuduh bahwa si B telah memperoleh keuntungan dari uang modal yang ia berikan itu. Tetapi B menyangkal tuduhan si A. Maka berdasarkan kaidah ini, ya, al-aslu al-adam, maka yang dibenarkan adalah si B yang menyatakan tidak atau belum ada keuntungan kaitannya dengan modal yang sudah diberikan oleh si A. Karena al-aslu al-adamu. Pada asalnya memang sesuatu itu tidak ada. Sampai kemudian ada dalil, ada bukti menyatakan bahwa sesuatu itu memang ada. Ini beberapa hal yang kaitannya dengan istishab. Ya. Masih banyak kaidah-kaidah yang kaitannya dengan istishab, tapi kita cukupkan saja pembahasan tentang istishab. Jadi sekali lagi, istishab adalah merupakan sumber hukum atau dalil hukum yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Tetapi walaupun seperti itu, istishab kita akui bahwa bisa kita kaitkan dengan beberapa masalah, khususnya ada kaidah-kaidah fikih yang kaitannya dengan istishab, yang kita bisa jadikan sebagai pisau analisis dalam menghadapi peristiwa yang terjadi saat ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.